prestasi dari 2 hari yang lalu. Kalian udah baca belum? Udah kita lupa. Di sini kita itu bakal mempelajari tentang perubahan sosial, gitu ya. Ibu mau tanya dulu nih, buat yang katanya udah baca ya. Ibu mau disaul deh. Apa sih yang disaul pahami tentang perubahan sosial? Jadi di masyarakat. Ya, benar. Tadi sudah membahas yang ada di masyarakat. Iya, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, untuk metode yang digunakan di pertemuan kali ini, ibu pakai metode diskusi, ceramah dan presentasi. Nah, untuk penilaiannya itu ibu nilai dari keaktifan kalian, gitu. Mulai dari berpendapat, bertanya, menyanggah, gitu ya. Nah, di sini ibu mau ulas sedikit materi sebelum ibu kasih tugasnya. Jadi di sini ibu ngejelasin 3, yaitu ada pengertian, bentuk-bentuk, sama teori. Nah, benar tadi yang diungkapkan oleh Misaul, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, dan itu sejalan dengan ungkapan yang diucapkan oleh tokoh sosiolog yaitu Kingsley Davis, yang mana beliau ini mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mencakup struktur dan fungsinya. Lalu yang kedua itu ibu mau menjelaskan tentang bentuk-bentuk. Di sini ada 2 poin, bentuk secara cepat dan lambat, dan dikehendaki dan tidak dikehendaki. Buat yang perubahan cepat adalah perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang sebentar, yang cepat, gitu ya. Terus yang kedua ini ada perubahan yang terjadi secara lambat. Ada yang mau kasih contohnya? Benar. Perubahan yang dulunya ini mungkin kalau misalnya mau makan itu harus nanam dulu, gitu ya. Kalau sekarang kan bisa nih cepat lewat apa? Lewat impor beras, contohnya itu beras, gandum. Kan sekarang kalau mau makan itu harus nanam dulu per 6 bulan gitu baru panen. Sekarang baru bisa namanya beli instan, gitu ya. Lalu yang kedua ini ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang direncanakan, yang diinginkan, gitu ya. Contohnya itu Pak Zidan, selama 3 tahun berturut-turut Pak Zidan ini menjadi seorang RT. Ini merasa bahwa kok saya nih jadi RT mulu ya, gitu. Saya pengen naik kan, saya pengen jadi Pak Lurah. Nah, itu adalah suatu perubahan yang dikehendaki, yang direncanakan oleh Bapak Zidan. Untuk perubahan yang tidak dikehendaki, ada yang mau berpendapat? Ya, contohnya COVID kan. Iya, benar, bencana ya, wabah, nggak ada yang mau gitu. Siapa sih yang mau wabah? Siapa sih yang mau bencana itu datang? Terus untuk yang ketiga ini ibu mau jelasin tentang teori. Nah, di sini ada 2 teori, ada teori siklus dan teori evolusi. Untuk teori evolusi ini diungkapkan oleh Ferdinand Polis, yang mana beliau itu mengungkapkan bahwa perubahan sosial ini selalu mengarah ke yang lebih baik. Padahal di kenyataannya perubahan itu selalu berdampak positif dan negatif, dan itu selalu beriringan. Gak mungkin selalu berdampak positif terus, gitu ya, negatif terus, padahal itu semua itu beriringan. Lalu yang kedua itu ada teori siklus, dan kata siklus aja udah kelihatan, yang mana maknanya itu berulang, terjadinya pengulangan, contohnya penggunaan celana cutbray. Pada tahun 90-an itu penggunaan celana cutbray itu udah tren. Lalu di tahun 2000-an ini mulai tren lagi, itu merupakan suatu siklus. Dan gimana? Kalian udah paham belum? Udah makin ngerti? Ibu udah bagiin link artikel di situ. Ibu mau kalian jawab di post-it ini. Jadi kalian itu boleh tulis per poinnya aja, boleh dijabarin semua, boleh. Kuncinya cuma 1 kebaca ya. Karena kalau kalian udah kebaca kasih ibu ya, nggak bisa baca nanti kalian bilang akses Pak Ibu boleh, gitu ya. Paham ya? Mungkin Mbak Ibu boleh bantu Ibu buat nempelin ini di papan tulis. Jadi nanti ini ditempelin di papan tulis, di kertas karton ini sesuai sama namanya. Nanti kelihatan tuh siapa yang nggak ngumpulin dan siapa yang ngumpulin, gitu ya. Oke. Yang dikehendaki ya, tidak dikehendaki ya, bunga. Ada lagi tadi yang menjawab siapa? Yeay.
Gak mau. Gak boleh mikir, maju semuanya. Ya kan. Bisa nggak mau kali? Nggak bisa kan? Boleh Pak. Ayo yang belum nih, banyak nih yang belum ya. Mana kok ada namanya lagi, Bu? Kenapa? Ada namanya lagi? Kok nggak ada dari sana? Ada. Name of Ibu mau Ami yang jawab? Ini jelasin kenapa jawabnya kayak gini. Boleh dari situ, boleh dari situ. Apa yang? Ini Oh enggak, ya ini juga banyak di bawah ya. Oh enggak, kita masih Iya, iya, Bu. Berdiri apa duduk aja, Bu? Tidur. boleh duduk ya. Oke. Kan tadi Bu ada 2 pertanyaan ya Bu ya, terkait fenomena yang mirip kita lihat. Nah di situ tuh terjadi fenomena yang namanya geologi hoax lah bahasanya. Nah di situ kenapa bisa terjadi perubahan karena ya itu hal yang wajar gitu ya. Terlebih dengan paras mereka yang tampan dan cantik-cantik dan bisa menjadi tren gitu di dalam masyarakat. Nah itu bisa dijadikan sebagai FOMO atau ikut-ikutan. Jadi yang tadinya nggak suka bisa suka gitu. Itu terjadi secara perubahan gitu di dalam kita gitu. Adanya kita bisa mengikuti budaya dari sana gitu. Nah kemudian apa namanya dari situ juga terjadi perubahan. Adanya perubahan yang tadi Bu jelaskan juga ada bisa berpengaruh secara positif dan juga negatif gitu yang kita dapat dari pengikutnya. Tergantung dari individu itu sendiri. Entah itu mengikuti hal yang positif ataupun yang negatif. Mungkin yang positifnya bisa mengikuti idol-idol di sana yang mungkin dari segi penampilan yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih positif, ataupun mereka mengikuti hal-hal yang budaya yang jelek, misalnya budaya konsumtif gitu, karena mereka harus membeli barang-barang yang disukai mereka sesuai idolanya gitu. Nah itu bisa terjadi perubahan gitu di dalam diri individu dan juga masyarakat cakupannya secara luas gitu Bu. Sampai tadi cukup. Intinya itu aku ketinggalan zaman gitu ya. Ibu mau satu lagi deh. Mini. Jadi maksud dari website itu kenapa K-pop itu merebak ya? Karena adanya di perubahan sosialnya itu ada mempengaruhi bidang teknologi dan juga budaya. Jadi seperti yang kita lihat saat ini ya, remaja-remaja itu banyak yang outfitnya itu banyak yang mengikuti outfit Korea gitu. Terus juga mulai dari makanan, jadi itu bakal merubah tingkah laku masyarakat juga. Jadi saya sampai ini. Ya, makasih ya buat Ami, buat Windy yang udah mau menjawab dengan baik dan benar. Ya. Kasih tepuk tangan buat Ami. Nah, karena di pertemuan kali ini udah selesai ya, Ibu mau sebelum kita tutup itu kalian siapin kertas. Ada nggak? Kalau ada pakai ini. Post-it tadi. Belum lagi. Ibu mau kalian gambar emoticon yang menggambarkan keadaan kalian. Boleh seneng, boleh smile gitu, sama boleh sedih. Gitu ya. Kita ini gambar apa lo ya? Gambar itu. Aduh. Jangan ya. Ibu satunya nih. 1, 2, 3. Ada yang mungkin yang ada rambutnya. Udah ya. Buat yang lagi sedih, semoga semoga kasih beri ya dan cepet sakit. Cepet sakit dulu. Kalian itu contoh kalau misalnya kalian dengar musik dengan teman kalian, ya boleh itu nggak boleh sedih terus lah, ya. Buat yang happy, semoga yang harinya bakalan terus. Amin dan amin. Ya. Nah, di pertemuan minggu depan buat kelompok, setiap kelompok itu 4 orang buat poster mengenai solusi dari perubahan sosial. Nah nanti posternya itu perwakilan kelompok ini kirim di grup WhatsApp gitu ya. Nah satunya lagi dicetak buat dipresentasi di kelas gitu, paham ya? Itu udah